Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Salam satu jiwa. Saat ini kita akan bincang-bincang tentang masalah penggandaan uang. Penggandaan uang yang sering kali selalu menjadi pembicaraan di masyarakat umum. Nah, untuk ini saya ingin memberikan sesuatu pelajaran bahwa hal-hal yang seperti itu kemungkinan besar adalah sesuatu yang sangat mustahil. Penggandaan uang di sini bukan berarti uang gaib atau uang dari bank itu diambil menjadi sesuatu yang menjadi milik daripada orang itu. Dan ini salah satu adalah ya menurut saya adalah sebagai penipuan yang mana kita sudah lihat bahwa banyak sekali penggandaan uang yang pada akhirnya semua berurusan dengan hukum. Ya. Nah, itulah yang mungkin harus kita ketahui. Namun ada satu cerita di dalam pengalaman. Memang di dalam penggandaan uang dan orang-orang yang sering menggandakan uang, cerita tentang penggandaan uang itu selalu bercerita tentang manisnya dan gampangnya dengan mahar dan sebagainya. Tetapi semuanya itu ya tidak akan pernah ada hasil dan tidak akan pernah menjadi sesuatu yang terwujud di dalam kehidupan kita. Untuk ini berhati-hatilah terhadap penggandaan uang yang dimaksud. Nah, penggandaan uang di dalam hal ini salah satu ya yang saya sampaikan di sini bahwa ada kekuatan ya, termasuk mungkin kalau kita bilang itu adalah hipnotis ya, hipnotis kepada orang-orang yang ingin menggandakan uang, yang akhirnya ya salah satunya setelah uang yang diberikan kepada orang yang mau menggandakan uang itu raib dan uang yang ada yang kita dijanjikan itu sama sekali tidak ada. Nah, ini pernah terjadi ya, ini pengalaman saya pribadi tentang masalah penggandaan uang. Dan saya meyakini bahwa itu ada ilmu yang tentunya dibuat oleh si pengganda uang ini kepada pasien. Kenapa saya katakan? Kebetulan pasien ini dalam kondisi yang labil, kondisi yang pemikirannya tidak tetap lah, yang akhirnya ingin cepat-cepat dan sebagainya, atau mungkin terlibat dalam masalah hutang piutang, yang akhirnya tergiur dan masuk ke dalam suasana yang lebih parah, ya ingin mencari uang, tetapi justru dengan jalan menggandakan uang yang ada malah amblas dan makin bertambah persoalannya. Nah, cerita ini pernah saya alami dan saya mengikuti tentang masalah penggandaan uang. Ya, ada dua orang yang datang ya untuk menggandakan uang, dan saya kebetulan bersama dengan teman saya saat itu ya, dia ingin menggandakan uangnya dengan cara memberikan mahar ya, mahar yang uangnya itu dibilang rupiah, ada yang dolar. Namun si pengganda uang dia bilang lebih bagus yang dolarnya, karena kalau misalkan dimasukkan ke dalam koper ya itu akan lebih sedikit. Kalau misalkan rupiah misalkan dapat 1 miliar ya, kalau ini berapa koper kan gitu kan. Nah, jadi itu pintarnya daripada orang yang menggandakan uang. Dan mereka membawa seperangkat alat yang salah satunya ada, saya katakan, kelapa hijau ya, ada kembang, ada apa dan sebagainya. Dan mereka membawa tas, dan ternyata isi tas tadi adalah celana dalam ya, dengan kaos singlet yang ditinggal pada saat orang itu sudah mendapatkan hasil tipuannya. Gandaan uangnya tidak ada. Dan ini salah satu yang saya alami pada saat saya itu bersama-sama ingin membuktikan. Namun ya beruntunglah masih orang itu lolos dari pantauan kita, karena pada saat itu kita memang sengaja dipencar untuk salah satunya untuk tidak fokus kepada orang yang ada di dalam ruangan tadi. Yang akhirnya setelah saya datang, orang tersebut sudah tidak ada, dan teman saya pada saat itu seakan-akan kena hipnotis dan dia hanya sifatnya disuruh membacakan ayat-ayat yang istilahnya kalau mungkin dibilang ini ada zikir untuk supaya ini uang tadi itu bisa muncul dan uang itu
bisa berwujud ya. Nah, ini kejadian nyata yang memang saya alami. Jadi ada sesuatu kekuatan yang tidak bisa dipengaruhi orang lain saat pasien tersebut bertemu dengan dia. Nah, pasien ini sudah saya katakan bahwa ini adalah penipuan dan ini adalah sulap, ini adalah hipnotis yang akan kita seakan-akan lebih percaya kepada orang itu. Dan ternyata benar. Pada saat itu saya katakan adalah sulap. Pada saat itu saya disuruh menandatangani sesuatu yang sifatnya dia mau bacakan. Nah, dilipatlah uang $1 pada saat itu yang sifatnya untuk sebagai pancingan ya. Dan ada salah. Setelah $1 dan di atasnya, di bawahnya adalah kertas kosong. Nah, kertas kosong ini ya, pada saat dia ini kita diajak ngobrol lengah dan saya melihat bahwa dia mengeluarkan uang lainnya tuh yang gepokannya sama, yang semuanya sama, ternyata isinya itu sudah dolar semua. Nah, ini salah satu yang saya katakan, itu adalah penipuan. Dan saya katakan sama teman saya pada saat itu, ini saya melihat ini gerakan percepatan tangan yang sifatnya mengambil alih saat uang itu ada di dalam jaketnya dia. Dan dia pakai jaket yang sifatnya untuk mengelabui kita. Jadi itu yang ada. Nah, setelah itu kita disuruh masuk ke dalam ruangan, dan di ruangan itu ternyata mereka menggunakan lampu ya, kertas ya dengan lampu yang disorot ke sana. Kalau misalkan di atasnya itu ada rupiah 100, maka semua akan menjadi uang 100. Padahal itu adalah uang, itu adalah kertas yang namun kena sinar ya, kena sinar yang agak gelap dan kelihatannya semua jadi ikut 100.000. Nah, kalau seandainya itu dolar itu jadinya semua dolar. Nah, ini loh yang sangat yang sangat menjebak dan sangat memprihatinkan, bahwa ada orang-orang yang menggandakan uang sifatnya adalah untuk memanfaatkan. Dan akhirnya orang tersebut melarikan diri dan meninggalkan yang namanya bawaannya, yaitu kelapa dan ritual-ritual yang ada ditinggal. Dan apa yang ditinggalkan yang tadi dibawa ya, yang saya sebutkan, di dalam tasnya itu hanya ada celana dalam dan kaos ya yang ditinggalkan. Jadi itu salah satu yang sangat luar biasa dan mereka sudah dapat. Dan ini menjadikan sesuatu pelajaran buat kita. Jangan pernah tergiur, jangan pernah menjadikan sesuatu yang menjanjikan. Bekerjalah dengan baik, berusahalah dengan baik agar kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Ya, soal masalah kita akan mendapatkan rezeki yang banyak, ya itu tergantung kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar memberikan kepada kita. Yang penting kita adalah usaha. Nah, usaha yang kita lakukan ya, kalau memang itu bisa membuat kita menjadi kaya, bisa kita mendapatkan hasil, ya tentunya juga akan sama, kita mendapatkan kehidupan yang baik. Nah, jadi penggandaan uang itu adalah trik ya, sebagai sesuatu yang menjanjikan, yang akhirnya mengembalikan pemikiran kita, membalikan mata kita untuk melihat bahwa itu adalah sesuatu yang nyata. Padahal semua itu adalah ya termasuk, mungkin kalau di dalam ilmu itu adalah hipnotis ya. Hipnotis yang menghipnotiskan kita dan kita percaya bahwa itu adalah betul-betul uang, dan uang yang ada di situ betul-betul bisa kita gunakan. Nah, ternyata setelah semuanya selesai dan saya minta masuk ke dalam kamar, dan ternyata di dalam kamar itu hanya ada tumpukan kertas. Nah, tumpukan kertas inilah maaf, tumpukan kertas inilah yang menjadi dipotong-potong sesuai dengan uang yang akan digandakan, yaitu ada beberapa tumpuk yang akhirnya menjadikan hanya sekedar sampah. Ingat bahwa penggandaan uang tidak akan pernah ada, dan ini semuanya adalah berkedok ya, menggandakan uang, tetapi pada akhirnya
kitalah yang akan menjadikan sasaran dan menjadi penipuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh si pelaku. Dan biasanya mereka berdua, ya, biasanya mereka berdua. Satu sebagai orang spiritualnya atau sebagai dukunnya, nah yang kedua sebagai orang yang mengarahkan. Nah biasanya mengajak ngobrol dan sebagainya ini satu orang. Nah yang satu orang bekerja di dalam dengan cara-cara mereka, dan akhirnya mereka berpencar nanti pada waktu pulang. Mereka berpencar. Yang satu pura-pura seperti apa, yang satu pura-pura nanti menanyakan temannya itu di mana dan di mana sebagainya. Itulah yang terjadi, dan akhirnya tidak akan pernah ketemu yang namanya penggandaan uang. Maka di sini ya yang namanya dukun. Dukun itu sebetulnya orang dulu. Dukun itu adalah bahasa yang sifatnya sudah terkenal. Tetapi sekarang banyak dukun-dukun yang mengatasnamakan dukun tetapi menyalahgunakan profesi dukun itu. Sebelumnya ada paranormal, sebelum ada orang-orang spiritual, dukun itu sudah ada, ya, dari zaman-zaman dulu. Tahun 60, tahun 70 dukun itu terkenal. Memang dukun itu memang salah satu profesi yang dianggap oleh masyarakat adalah orang yang pandai, orang yang bisa memberikan pertolongan di luar daripada kemampuan orang yang datang. Nah itulah dukun. Nah tapi sekarang dinamakan orang yang mungkin adalah spiritual, dinamakan orang paranormal. Ya nanti kita akan bahas tentang masalah dukun, paranormal, kebatinan dan sulap. Ini kita akan harus bisa membedakan. Tidak jangan disamakan antara kebatinan dengan maaf dengan dukun, dengan sulap dan paranormal. Jadi itu harus kita pisahkan agar kita bisa melihatnya secara jeli, secara matang. Jangan sampai salah bahwa semua disamaratakan, itu tidak. Jadi kita bahas antara kebatinan, paranormal, spiritual dan sulap. Ini tuh nanti kita bahas untuk sebagai masukan agar kita tidak salah dan tidak menjurus kepada hal-hal yang sifatnya kita nggak tahu, malah mendakwa orang bahwa itu semua sama dan semua ini. Ada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan, ya, dan ada hal-hal yang tidak menggunakan alat yang mungkin ini yang akan bisa kita ketahui dan menjadikan sesuatu pelajaran buat kita. Mudah-mudahan kita dengan adanya media sosial yang ada di sini makin mengerti, makin semuanya tahu, dan kita belajar dari semuanya. Semoga kita semua lebih pintar, jangan dibodohi oleh orang-orang pintar, tetapi kita harus menjadi orang pintar di dalam diri kita sendiri. Saya rasa itu dulu yang saya sampaikan semuanya tentang penggandaan uang, dan jangan pernah percaya dengan penggandaan uang karena semua itu telah saya alami dan tidak benar. Menurut saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.